Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Prabingesti Anggarsika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada hari ini akan melakukan supervisi mengenai kegiatan praktek coaching. Saya sebagai observer dan bersama dengan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Yang pertama sebagai coach adalah Ibu Widya Stuti. Selamat siang Ibu. Siang, Pak. Kemudian sebagai coach yaitu Ibu Rosita. Selamat siang Ibu Rosita. Selamat siang. Ya, dan sebelum kita melaksanakan praktek coaching hari ini kepada Ibu Widya Stuti sebagai coach ya, kita diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian pada hari ini Ibu. Yang pertama ada kegiatan pra-supervisi, ini indikatornya, kemudian kegiatan supervisi, kemudian yang terakhir adalah kegiatan pasca supervisi. Oke, sudah dipahami nggih Bu nggih? Insya Allah sudah. Oke, baik, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan, kita ngobrol santai nggih Ibu Widya Stuti nggih. Pertanyaan dari saya yang pertama, kira-kira untuk kegiatan pada hari ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Widya Stuti kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan yang efektif dan berbobot. Oh ya, berarti fokusnya kita nanti bagaimana Ibu Widya Stuti bisa mengembangkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan berbobot Ibu. Iya. Untuk itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu ingin diobservasi? Saya ingin bisa mengidentifikasi dari permasalahan yang sedang dimiliki oleh Buros, terus menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang ada yang sedang dihadapi oleh Bu Rosita, dan nantinya bisa mengarahkan untuk Bu Rosita supaya bisa menemukan dengan mandiri solusi dari permasalahan tersebut. Ya, baik, luar biasa ya Bu ya, sudah nampak tujuan kita dalam kegiatan supervisi hari ini. Dan untuk tadi mencapai tujuan, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti apa Ibu jika nantinya bisa tercapai? Yang ingin saya kembangkan yaitu supaya nanti Bu Ros bisa menggali dan menjawab dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Terus muncul potensi-potensi setelah saya mengajukan pertanyaan itu, dari Bu Ros sendiri bisa muncul potensi untuk menangani masalah yang sedang dihadapi Bu Ros itu. Ya, luar biasa. Jadi sebetulnya untuk potensi diri sudah ada ya Sudah Bu? ada kalau di sini. Ya, nanti berarti Ibu sebagai coach supaya bisa mengembangkan lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach, begitu nggih? Iya. Baik, semoga berhasil dan tujuannya bisa tercapai untuk kegiatan coaching hari ini. Silakan dilaksanakan Ibu Widya Stuti dan Terima Ibu kasih, Rosita, semoga Bu berhasil. Rosita. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Widi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah mendingan ini katanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sehat lagi ya Bu. Amin. Ini baru ada waktu luang nih, katanya mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu. Iya Bu, alhamdulillah Ibu sudah ada waktu. Jadi saya sepertinya ingin sharing tentang kelas saya Bu. Oh iya, apa yang bisa saya bantu untuk mengurangi ganjalan yang ada di Bu Rosita? Begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini. Kira-kira permasalahannya apa? Permasalahannya itu saya merasa tidak nyaman Bu, ketika melihat anak-anak itu masih buang sampah juga sembarangan. Di kelas saya juga masih sering ditemukan sampah di laci, kadang juga Tapi serumpel lah gitu lah ya. iya, kadang di pojokan-pojok ini bangku kayak gitu masih ada sampah.
Dan juga ada juga rekan guru yang kebetulan saya pernah masuk di kelasnya itu, beliau sedang mengajar tapi lingkungan kelasnya, di kelasnya itu padahal sampah berserakan tapi gurunya itu cuek aja Bu. Jadi kan saya mau negur gimana, padahal kan kami sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas di tiap kelas masing-masing kayak gitu. Berarti dari sini ada dua permasalahan ya Bu. Nggih. Yang Buros hadapi, yang pertama itu siswa Buros itu belum bisa sepenuhnya menerapkan, yang kedua itu rekan kerja yang belum bisa diajak bekerja sama ya. Nggih, Bu, Kira-kira betul. menurut Buros kalau dari permasalahan yang pertama itu kenapa anak-anak timbul rasa tidak bisa menyepakati tidak bisa melaksanakan ya kesepakatan kelas yang sudah, padahal kesepakatan kelas itu kan berarti di awal sudah dibuat bersama, Betul. disepakati. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Apa masalahnya kira-kira? Untuk permasalahan dari yang saya lihat, mungkin anak-anak belum bisa bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat. Itu yang pertama. Mungkin juga kurangnya dari pembiasaan, atau mungkin kurangnya contoh dari kami sebagai guru. Mungkin anak-anak kurang diberikan contoh secara langsung atau bagaimana seperti itu. Apa ada hal lain? Kadang ada anak nih yang cari perhatian Bu. Kadang ketika ada di depan gurunya justru dia tuh pengen diperhatikan, akhirnya malah justru membuang sampah sembarangan. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Sejauh ini sih sepertinya bukan seperti Bukan itu. seperti itu. Berarti terkait masalah tanggung jawab ya. Itu yang pertama yang terus pahami. Yang kedua kira-kira untuk dengan rekan kerja, kira-kira kenapa kalau mereka belum bisa diajak kerjasama itu, kira-kira kenapa ya? Kalau menurut pengamatan guru selama ini? Dari yang saya lihat mungkin itu belum munculnya motivasi intrinsik untuk keyakinan kelas yang dibuat bersama itu Bu. Untuk gurunya, untuk rekan kerjanya. Iya, dan juga mungkin karena keyakinan kelasnya ini belum dijadikan keyakinan sekolah. Akhirnya hanya merasa yang berkeyakinan kelas itu hanya anak-anak. Mungkin dia seperti itu. Jadi karena bukan keyakinan sekolah, akhirnya kan dia hanya berpikir ini kan keyakinan kelas. Berarti kan hanya untuk murid saja. Mungkin seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bros ini untuk mengatasi tadi siswa yang belum bisa menerapkan keyakinan kelas, rekan sejawat yang belum bisa diajak bekerja sama, langkah apa yang akan Bu Ros lakukan? Rencananya saya ingin menghadap ke kepala sekolah untuk membicarakan tentang ini, karena kebersihan kelas dan lingkungannya kan sangat menentukan kenyamanan dalam belajar kan Bu. Jadi saya ingin menemui kepala sekolah untuk minta dukungan penuh supaya tentang kebersihan ini dijadikan program sekolah yang misalnya Sabtu bersih. Jadi seminggu sekali mungkin anak-anak beserta guru diajak untuk kerja bakti kayak gitu. Mungkin itu bisa menjadi pembiasaan yang positif. Kemudian rencana lain dari permasalahan saya ini, mungkin saya akan lebih intens lagi untuk selalu mengingatkan membuang sampah pada tempatnya, atau membiasakan anak-anak sebelum ataupun sesudah pelajaran itu
harus memeriksa laci-laci supaya sampah-sampah itu tidak menumpuk di laci mereka, mungkin seperti itu. Dan juga dari rekan guru tersebut saya juga ingin mengajak rekan guru yang lain untuk menjadikan keyakinan kelas tadi menjadi keyakinan sekolah, supaya motivasi intrinsik untuk gurunya itu muncul. Jadi tidak hanya keyakinan di dalam kelas, tapi keyakinan itu dijadikan keyakinan sekolah yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan oleh warga sekolah semuanya. Rencana yang Bu Ros sampaikan tadi untuk mengatasi masalah-masalah seperti siswa tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, tidak melaksanakan, ada guru yang tidak bisa memberikan contoh yang seharusnya dari keyakinan kelas itu sudah bisa dijadikan keyakinan sekolah, tapi ternyata sosok gurunya tidak bisa menjadi contoh. Seperti sudah bagus ya Bu ya. Tadi mau dibicarakan lagi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain. Kira-kira waktu pelaksananya kapan? Inginnya secepatnya Bu. Kalau bisa hari ini, kalau kepala sekolahnya ada, tapi sepertinya Bapak Kepala Sekolah sedang keluar. Mungkin besok mungkin Bu, saya ingin menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan rencana saya, dan juga mungkin saya ingin bersama dengan kepala sekolah mengadakan rapat dewan guru untuk membicarakan program Sabtu Bersih tadi, dan juga untuk menyepakati bahwa keyakinan kelas menjaga kebersihan dijadikan keyakinan sekolah, seperti itu. Baik Bu Ros, semoga nanti ketika sudah punya waktu ngobrol dengan kepala sekolah bisa menyampaikan di rapat tentang permasalahan yang Bu Ros hadapi dan rencana ke depan yang akan Bu Ros lakukan, nanti hasilnya bisa lebih baik dari yang sudah Bu Ros lakukan kemarin. Amin. Nanti saya diberi kabar kalau Bu Ros sudah melakukan itu dan hasilnya seperti apa. Barangkali itu juga bisa buat masukan saya di sekolah saya nantinya. Iya. Terima kasih Bu Ros. Sama-sama Bu Widi. Pengalaman ya. Iya Bu Widi, saya juga lega sekali. Saya sempat bagaimana ya ini untuk menegur guru, kan saya tidak enak sesama rekan guru seperti itu. Saya lega sekali sudah saling sharing seperti ini, akhirnya plong apa yang menjadi ganjalan hati saya. Terima kasih ya Bu Widi. Sama-sama Bu Ros. Matur nuwun. Sama-sama. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan praktek coaching ya Bu Widya Stuti dan Ibu Rosita. Gimana Bu perasaannya Bu? Bu Rosita dulu nih. Saya lega Bu, karena udah menyampaikan unek-unek nih ganjalan hati yang selama ini ada di hati itu kepingin diungkapkan ke siapa kayak gitu. Saya alhamdulillah Bu Widi meluangkan waktu untuk sharing untuk saya, jadi akhirnya plong juga perasaannya. Ya, tadi yang saya dengar mengenai keyakinan kelas nggih Bu nggih, mengenai kebersihan yang ada di sekolah dikonsultasikan bersama Coach Bu Widya Stuti nggih. Untuk Ibu Widya Stuti luar biasa, tadi sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Oke, sebelum saya bahas mengenai catatan-catatan saya nggih Bu Widya Stuti, saya ingin menanyakan, tadi kan di awal kita sudah berbicara mengenai tujuan nggih, apa saja yang ingin Bu Widya Stuti kembangkan terkait dengan praktek coaching yang Ibu Widya Stuti laksanakan. Tadi kalau tidak salah Ibu ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan efektif yang bisa menggali potensi dari coaching dan juga menemukan solusi secara mandiri ya. Kira-kira apa saja tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Widya Stuti? Mungkin
beberapa kelebihan yang sudah dilaksanakan tadi selama praktek coaching? Yang sudah dilakukan tadi alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan dengan alur yang diharapkan ya Mbak. Bisa menggunakan alur tirta itu ya, dari awal sudah bisa menentukan tujuannya, sudah bisa mengidentifikasi dari permasalahan yang dialami Bu Rosita, yaitu tadi siswa Bu Ros itu belum bisa menerapkan keyakinan kelas, melaksanakan ya tepatnya melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebenarnya. Terus masalah yang kedua yaitu kurangnya kerjasama. Kalau menurut Bu Ros juga tadi kurangnya kerjasama antara rekan guru untuk memberi teladan ya, untuk memberi teladan kalau hal itu memang harus diberikan kepada siswanya supaya bisa terlaksananya kesepakatan kelas yang seharusnya sudah kesepakatan sekolah. Dan Bu Ros juga sudah bisa mempunyai rencana dari aksi yang akan dilakukan. Bu Rosita juga sudah bisa bertanggung jawab akan rencana aksinya akan dilaksanakan kapan dengan waktu yang sudah ditentukan dan hasil yang diharapkannya. Iya. Terlihat sekali nggih Bu Widya Stuti sudah menjadi pendengar yang baik nih, sudah bisa menarik beberapa hal yang diceritakan oleh Ibu Rosita sehingga Bu Rosita merasa nyaman ini untuk bercerita kepada Ibu Widya Stuti, diantaranya tidak memotong pembicaraan, kemudian tidak memberikan judge nggih kepada Ibu Rosita ketika Ibu Rosita mengalami permasalahan. Kemudian tadi sudah kita bahas nih mengenai indikator-indikator keberhasilan, ketercapaian, pengembangan yang diinginkan. Apakah menurut Ibu Widya Stuti indikator-indikator itu sudah terlaksana? Atau ada hambatan ini kira-kira Bu tadi selama proses coaching? Kalau terlaksana sudah, tapi belum sepenuhnya kalau menurut saya Mbak. Yang belum menurut saya itu hadir seutuhnya ya, hadir sepenuhnya. Mungkin karena kadang sesaat ada sesuatu di ingatan saya yang mengganggu. Akhirnya kadang ketika sedang mendengarkan Bu Ros menjawab, saya jadi agak ngeblank atau bagaimana. Mudah-mudahan sih ke depan saya bisa lebih hadir penuh ya, hadir seutuhnya ketika sedang sharing-sharing dengan rekan yang lainnya. Oke, atau mungkin ada beberapa pikiran yang terlewat begitu ya, betul. Sehingga tidak bisa hadir penuh. Tapi tadi saya lihat sudah kehadiran penuh sudah nampak. Walaupun mungkin belum terasa maksimal ya Bu. Kira-kira apa nih yang bisa ditingkatkan lagi untuk mencapai kompetensi coaching dari Bu Widya Stuti? Mungkin yang mau saya tingkatkan lagi yaitu supaya Bu Ros merasa lebih nyaman. Bu Ros lebih nyaman ketika ngobrol dengan saya, jadi saya bisa memperoleh jawaban dari apa yang saya ingin tahu ke Bu Ros itu lebih dalam lagi. Berarti mengenai komunikasi nggih? Iya, betul, tentang komunikasinya. Oke, terima kasih. Tadi beberapa kelebihan nggih. Ibu Widya Stuti sudah menggunakan alur tirta, kemudian sudah bisa mencari hambatan dan solusi nggih. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang saya laksanakan tadi, yang saya dengarkan dari praktek coaching. Oke, yang pertama karena praktek coaching ini kita menggunakan alur tirta nggih. Tadi sudah nampak tujuan di mana Ibu Widya Stuti menanyakan apa sih tujuannya Bu Rosita nggih hari ini melaksanakan coaching. Tadi yang pertama Bu Rosita ingin didengar gitu nggih. Kemudian Ibu Widya Stuti sebagai coach diharapkan bisa mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar Ibu Rosita bisa menemukan solusi secara mandiri atas permasalahan yang dialami gitu nggih. Tadi mengenai penerapan keyakinan kelas, utamanya dalam kebersihan lingkungan kelas nggih Bu. Ya, utamanya sampah memang ini di mana-mana jadi bermasalah. Oke, baik, yang kedua, alur tirta yang kedua yaitu identifikasi masalah. Tadi Ibu Widya Stuti sudah sangat baik dalam menggali masalah dari Ibu Rosita. Tadi yang pertama yang saya dengarkan, Ibu Widya Stuti mengajukan pertanyaan berbobot, contohnya tadi faktor apa yang menyebabkan siswa tidak bisa menyepakati
keyakinan kelas nggih. Tadi Bu Rosita menjawab beberapa seperti kurang tanggung jawab dari mungkin siswa-siswa masih di usia segitu nggih, masih labil, kemudian kurangnya pembiasaan maupun contoh begitu nggih dari gurunya sendiri. Kadang gurunya sendiri juga secara tidak sadar membuang sampah dan itu dilihat oleh para siswanya. Kemudian tadi Bu Widyastuti juga menanyakan lagi nih, tidak hanya satu tetapi menanyakan lagi, menggali faktor yang lain. Tadi kan faktornya ada dua nggih Bu, tentang siswa dan tentang guru nggih, rekan kerja. Tadi Bu Widyastuti juga menanyakan kira-kira faktor kenapa sih rekan kerja itu tidak bisa diajak kerjasama begitu nggih. Tadi jawabannya ketika Bu Rosita menyampaikan bahwa belum muncul motivasi intrinsik sendiri dari dalam gurunya, kemudian keyakinan kelas belum disepakati secara masif di dalam sekolah gitu nggih. Jadi masih tanggung jawab guru kelasnya masing-masing ya. Ini karena Bu Widyastuti dan Ibu Rosita sebagai guru SD. Mungkin identifikasi masalah ini bisa dikembangkan lagi nih Bu Widyastuti, mungkin bisa ditanyakan sebelum rencana ya. Tadi kan sebelum kita menuju ke rencana bisa ditanyakan terlebih dahulu, Ibu, kira-kira apa saja yang sudah dilaksanakan Ibu Rosita nih sebagai guru, terutama guru penggerak ya, yang menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Mungkin bisa ditanyakan apa saja yang sudah dilaksanakan. Mungkin bisa ditanyakan juga kira-kira menurut Bu Rosita berapa sih skor yang Bu Rosita nilai bagi Bu Rosita sendiri maupun dari pihak sekolah. Dari mungkin angka 1 sampai 10 Bu Rosita bisa memberikan skor berapa kepada sekolah atas ketercapaian permasalahan tentang sampah di sekolah. Kemudian dari skor sekian misalkan Bu Rosita memberikan skor yang agak rendah nggih, kira-kira skor berapa yang ingin dicapai, mungkin bisa seperti itu nggih. Lalu untuk mencapai skor tersebut baru rencana apa yang dilaksanakan gitu. Tapi tadi sudah bagus, ini hanya masukan dari saya nggih Bu Widyastuti. Selanjutnya tadi untuk alur berikutnya rencana tindak lanjut, tadi Bu Widyastuti juga sudah menanyakan rencana tindak lanjutnya apa saja. Bu Rosita juga sudah bisa dengan nyamannya nggih bercerita bahwa nanti akan menghadap ke kepala sekolah supaya dijadikan program sekolah nggih. Kemudian lebih intens untuk mengingatkan buang sampah pada tempatnya, memeriksa laci-laci dan sebagainya untuk siswa nggih. Selanjutnya mengajak rekan guru lain, mungkin bisa diberi diseminasi nggih Bu, mengenai disiplin positif mungkin nggih. Selanjutnya tadi juga Bu Widyastuti sudah menanyakan mengenai waktu pelaksanaan nggih. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan nih yang bisa dilaksanakan? Tadi Bu Rosita menjawab secepatnya nggih Bu nggih. Kalau hari ini bisa pun kalau kepala sekolahnya ada gitu nggih. Kemudian selanjutnya mengenai alur cerita yang berikutnya adalah tanggung jawab nggih. Tadi sudah disampaikan Bu Widyastuti ingin mengetahui bagaimana Bu Rosita bertanggung jawab atas rencana yang sudah dia laksanakan, kemudian diberi kabar begitu nggih. Kemudian kira-kira ini Bu Widyastuti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu? Tadi kan saya lihat Bu Widyastuti sudah bisa ya mengembangkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan efektif yang berbobot ini. Kira-kira apa lagi Ibu yang ingin dikembangkan? Bisa menggali pertanyaan terbuka ya Mbak, untuk menggali faktor-faktor permasalahan yang dihadapi Bu Ros misalnya gitu. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan terbuka lagi nggih? Iya. Yang bisa menggali lagi untuk mengidentifikasi permasalahan nggih, terutama nggih. Ya, kemudian ada beberapa kompetensi nggih. Iya. Tadi yang saya lihat yang pertama kehadiran utuh nggih, kehadiran utuh Ibu Widyastuti sudah sangat baik. Tadi Bu Widyastuti sudah bisa mendengarkan, kemudian menangkap apa yang diceritakan, kemudian bisa memancing nih pertanyaan-pertanyaan pemantik berbobot yang efektif yang bisa
memunculkan potensi dari Bu Rosita sendiri. Jadi saya dengar Bu Widya Stuti tidak memberikan solusi, tetapi dari Bu Rositanya sendiri. Ya. Karena memang sebenarnya kita sudah punya kemampuan untuk memecahkan masalahnya secara mandiri menurut saya di situ ya. Ya, itulah baiknya dari coaching ya. Coach itu bukan untuk memberikan solusi, tetapi bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di mana bisa memancing dari coaching, bisa mengeluarkan solusi-solusinya sendiri. Kemudian tadi kehadiran utuh juga sudah saya perhatikan sangat baik. Kemudian untuk komunikasi juga saya perhatikan sangat baik, di mana Bu Rosita mampu terkadang kalau tidak merasa nyaman sulit untuk menceritakan ya Bu Rosita ya, sudah saya perhatikan tadi. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah sudah merasa berkembang Ibu tadi? Alhamdulillah untuk saat ini ada perkembangan ya Mbak ya. Kalau mungkin belum maksimal tapi setidaknya sudah belajar. Ya baik, dari 3 kompetensi dari coaching sudah Bu Widya Stuti laksanakan. Alhamdulillah tadi coaching sudah berjalan dengan baik. Semoga nanti rencana tindak lanjut Bu Rosita bisa disampaikan kepada Ibu Widya Stuti sesuai dengan kesepakatan tadi, bahwa jika sudah dilaksanakan maka akan diberi kabar gitu. Ya, terima kasih. Sekian ya Ibu Widya Stuti dan Ibu Rosita, saya haturkan terima kasih karena sudah mau melaksanakan supervisi mengenai praktek coaching dengan saya sebagai observer. Semoga kita bertiga ini bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai coach. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian supervisi